Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ceramah singkat pada hari ini. Ceramah singkat hari ini tentang iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan umat manusia. Mari kita lihat satu peristiwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul di hadapan kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang warnanya sangat putih, rambutnya hitam legam, tidak kelihatan padanya bekas safar atau perjalanan, dan tidak ada yang mengenal dari kami siapapun, sehingga duduklah laki-laki itu di hadapan Rasulullah. Maka laki-laki itu menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyimpan dua tangannya di atas dua paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata laki-laki itu, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi tiada sesembahan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, dan engkau menegakkan sholat, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau puasa pada bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu." Berkatalah laki-laki itu, "Benar engkau." Maka kami kaget kepada laki-laki itu. Laki-laki yang bertanya kepada Nabi, dia juga membenarkannya. Berkata lagi, "Katakan kepadaku tentang iman." Jawab Nabi, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk." Berkata laki-laki itu, "Benar engkau." Laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahu aku, apa itu ihsan?" Menjawablah Nabi, "Beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau." "Beri kabar aku tentang hari kiamat." Nabi menjawab, "Tidaklah yang ditanya dari kiamat itu lebih tahu daripada yang ditanya. Beritahu aku tanda-tanda kiamat." Menjawablah Nabi, "Melahirkan hamba sahaya kepada majikannya. Engkau melihat orang-orang yang tidak pakai sandal, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang tidak punya makanan, yang meninggikan bangunan." Kemudian pergilah laki-laki itu. Maka kami tinggal pada waktu yang lalu. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, apakah kamu tahu?" Aku menjawab, "Engkau yang lebih tahu daripada aku." Nabi berkata, "Yang datang kepada kalian adalah Jibril alaihi salam, yang mengajarkan kepada kalian tentang agama." Jadi yang datang adalah Jibril yang menjadi seorang laki-laki menjelaskan tentang agama. Agama kita ada 3 rukun, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Iman adalah apa yang ada pada rukun iman yang 6. Iman artinya kepercayaan. Kepercayaan kepada Allah. Allah lah yang menggenggam seluruh makhluknya di langit dan di bumi. Kedua, kepada malaikat. Kita yakin di kanan kiri kita ada malaikat yang mengawasi dan mencatat amal kita. Catatan itu pada hari akhir nanti akan dikalungkan di leher kita, sehingga akan tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Ada malaikat Israel yang ditugaskan untuk menjemput nyawa kita. Ada 10 malaikat yang diberikan tugas oleh Allah. Ketiga, kepada kitab-kitabnya. 4, kepada rasul-rasulnya. 5, kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah kepada qada dan qadar. Islam adalah apa yang ada di dalam rukun Islam yang 5. Islam itu bentuk ketundukan kepada Allah. Yang pertama, mengucapkan syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu ada ihsan. Engkau beribadah kepada Allah, maka sikap qalbu kita harus diyakini dengan bulat bahwa seolah-olah kita melihat Allah. Kalau belum bisa, maka kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga qalbu kita akan terjaga karena merasa diawasi. Ketiga rukun agama ini, kalau dijalankan, maka kita menjadi orang mukmin, muslim, dan muhsin. Mudah-mudahan 3 rukun agama ini adalah dalam diri kita, sehingga tumbuh dalam diri kita buahnya. Qalbu kita merasa nyaman dan tenang bersama Allah.
Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.